Gara-gara tidak suka diklakson, seorang psikopat memburu emak-emak. Awal cerita saat Rahel sedang buru-buru kerja dan mengantar anaknya sekolah, terdapat mobil yang menghalangi jalannya padahal lampu sudah hijau. Ia pun kesal dan membunyikan klakson dengan panjang dan berulang-ulang kali. Kesal mobil di depannya tidak juga bergerak, dia kemudian menyalip mobil itu di persimpangan. Namun rupa-rupanya mobil tadi menyusulnya dan kini berada tepat di sampingnya. Pria ini adalah seorang psikopat yang baru saja membunuh istri dan selingkuhan istrinya. Dan kini emosinya sedang tak stabil, dia pun terpancing oleh seorang emak-emak yang membunyikan klakson. Pria ini lalu memprotes tindakan Rahel yang tidak sopan membunyikan klakson. Tapi Rahel menjawabnya dengan ketus. Lalu pria psikopat ini dengan lembut meminta maaf karena tadi tak berjalan saat lampu sudah hijau. Dan dia mengharapkan Rahel juga meminta maaf padanya agar dia tidak memperpanjang masalah ini. Tapi sombongnya Rahel berkata dia tidak merasa salah dan dia tidak perlu meminta maaf. Dan berkata bahwa pria ini membuat harinya buruk. Mendengar itu pria ini lalu berkata akan menunjukkan dengan sungguh-sungguh seperti apa hari buruk yang sebenarnya. Mendengar itu Rahel tidak berpikir buruk apa yang akan dihadapi setelah ini. Rahel kemudian tancap gas dan melanjutkan perjalanannya. Tapi pria ini terus membuntukinya. Lalu pria ini memotong jalannya dan menatap tajam tanpa bicara ke arah Rahel. Rahel mengambil arah yang berbeda untuk menghindari sang psikopat dan mengantar anaknya ke sekolah. Sejenak dia tenang karena merasa pria seram tadi sudah tak tampak lagi. Dia lalu mengabari temannya untuk bertemu di sebuah restoran. Tapi sebelum itu dia mampir untuk mengisi bensin. Saat dia hendak membayar, dia baru sadar mobil psikopat itu tadi sudah berada di belakang mobilnya. Lalu dia meminta seorang pria untuk menemaninya masuk ke dalam mobil. Rahel berhasil masuk ke mobilnya namun HP-nya sudah diambil oleh pria psikopat. Sementara pria ini berusaha untuk menghalangi mobil psikopat. Tapi tanpa rasa ampun pria ini pun dia tabrak dan bagaimanakah nasib Rahel selanjutnya? Tanpa banyak kata, psikopat ini menabrak seorang pria yang menghalangi jalannya. Pria ini pun terpental dan tiba-tiba wanita ini begitu cemas melihat bahwa mobil psikopat ini mengikutinya terus dan ingin menelpon, ternyata teleponnya pun sudah tidak ada. Rahel kemudian menginjak gas dalam-dalam menghindari psikopat ini. Nampaknya begitu sulit untuk lepas dari kejarannya. Belum lagi di depan antrean lampu merah menghadangnya. Dari belakang mobil wanita ini ditabrak terus-menerus, lagi dan lagi. Sampai akhirnya lalu lintas pun kembali bergerak. Aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua ini pun tak terelakkan. Wanita ini kemudian berusaha mencari ponselnya. Namun rupanya psikopat ini sudah mengambil ponselnya sambil memamerkannya kepada Rahel. Menghindari tabrakan, wanita ini kemudian berbelok ke jalan satu arah dan membuat kehebohan di sana. Hampir saja dia menabrak seorang wanita. Sejenak dia merasa aman karena psikopat tadi sudah tak mengejarnya lagi. Namun rupanya psikopat ini mendatangi sahabat Rahel, Andy, di mana Andy dan Rahel berjanji bertemu di sini. Pria ini memperkenalkan diri sebagai teman lama Rahel. Si pengacara yang percaya begitu saja lalu meminta Tom untuk menghubungi nomor Rahel yang lain karena Andy sadari tadi tidak dapat menghubunginya. Dengan begitu Tom pun menghubungi nomor ponsel yang sengaja Tom tinggalkan di mobil wanita ini.